Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 10 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Itu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Proses pemulangan jenazah para korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata dari Papua berlangsung penuh duka, namun berhasil difasilitasi oleh Polri dan pemerintah. Polsek Krian Polresta Sidoarjo melakukan pembongkaran arena judi sabung ayam di TPS Ngaglik, Sidoarjo. Memperingati Hari Bayangkara ke-79, Polresta Banyuwangi menggelar kegiatan bakti kesehatan di Wihara Dhamma Kerti Banyuwangi. Proses pemulangan jenazah para korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB dari Papua berlangsung penuh duka, namun berhasil difasilitasi oleh Polri dan pemerintah. Jenazah almarhum Rahmat Hidayat dan almarhum Saipudin telah dipulangkan ke kampung halaman mereka di Desa Sukajadi, Purwakarta, Jawa Barat dalam keadaan layak dan disambut keluarga dengan rasa duka bercampur syukur. Ratna, istri dari almarhum Rahmat Hidayat, serta keluarga almarhum Saipudin melalui kasih pemerintahan Desa Sukajadi menyampaikan apresiasi atas bantuan yang telah diberikan aparat kepolisian dan pemerintah dalam proses yang sulit ini, menunjukkan komitmen negara dalam melindungi warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna, istri dari korban kekejaman KKB yang ada di Papua, mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan setempat dan kepolisian Republik Indonesia yang sudah memulangkan jenazah suami saya, dan saya berpesan kepada pemerintah dan kepolisian agar memberantas dan membumi hanguskan KKB. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kasih Pemerintah Desa Sukajadi selaku wakil dari keluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepolisian Republik Indonesia dan pemerintah yang telah membantu kepulangan jenazah atas nama Saipudin, korban dari keganasan KKB. Saya berpesan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintah agar memberantas KKB hingga ke akar-akarnya. Allahumma muwaffiq wal-muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polsek Krian Polresta Sidoarjo melakukan pembongkaran arena judi sabung ayam di TPS Ngaglik, Sidoarjo. Petugas mengamankan barang bukti sangkar ayam, 16 ayam jago dan 24 motor.
menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya tempat pembuangan sampah di Dusun Ngaglik, Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, yang kerap dijadikan lokasi judi sabung ayam. Polsek Krian telah mendatangi lokasi tersebut. Dipimpin langsung oleh Kapolsek Krian Kompol Igede Putu Atmagiri bersama unit Opsnal. Didapatkan sejumlah barang bukti 1 buah sangkar ayam, 16 ayam jago, dan 24 motor. Sementara puluhan orang yang diduga sebagai pemain judi sabung ayam melarikan diri setelah mengetahui kedatangan polisi di lokasi TPS. Polisi lalu membongkar bangunan yang diduga sebagai arena judi sabung ayam. Barang bukti sangkar ayam, ayam jago, dan motor dibawa ke Mapolsek Krian Polresta Sidoarjo. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui bagaimana Polsek Krian Polresta Sidoarjo melakukan pembongkaran arena judi sabung ayam dengan tegas sekaligus humanis, saat ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Krian, Kompol Igede Putu Atmagiri. Selamat siang Pak Atma. Selamat siang Mbak. Baik Pak, dapat dijelaskan kronologi penggerebekan arena judi sabung ayam? Ya, bisa kami jelaskan di sini. Kami sudah pertama dan awal-awal dari pada kegiatan itu kami dapat informasi dari rekan-rekan masyarakat yang ada di lokasi. Demikian juga kami juga dapat informasi dari Bapak Lurah kalau ada kegiatan tersebut, dan kami laksanakan secara humanis karena masyarakat di sana juga aktif berkomunikasi dengan kami, dengan Polsek Krian. Kami laksanakan secara persuasif bersama-sama dengan Pak Lurah. Kami laksanakan pembubaran dan beberapa ayam yang kami amankan, demikian juga sepeda motor yang kami amankan. Dengan adanya ini, masyarakat di sekitar situ juga sudah paham dan juga aktif memberikan informasi dengan adanya kegiatan perjudian sambung ayam yang meresahkan masyarakat di sekitar Sedengan Mijen, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Krian. Demikian Mbak yang bisa kami sampaikan. Awal mula kami bisa membongkar perjudian sambung ayam yang ada di tempat kami. Dengan Anda untuk melakukan komunikasi sehingga tindakan tegas dan juga humanis diterima oleh masyarakat, Pak. Betul, kami laksanakan komunikasi dengan masyarakat, kami tindak dengan tegas secara humanis, kami laksanakan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, sehingga kegiatan sambung ayam atau judi ayam ini bisa kami bubarkan. Dan beberapa masyarakat yang terindikasi sebagai penyiapkan tempat untuk sambung ayam ini sudah kami buatkan istilahnya pernyataan supaya tidak mengulangi lagi. Ini sambung ayam ini sudah meresahkan masyarakat, demikian juga lingkungan di sekitarnya. Sudah kami buatkan surat pernyataan, mudah-mudahan tidak terjadi lagi di tempat yang sama. Demikian Mbak yang bisa kami sampaikan. Pak, kemudian Pak, selain tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat, adakah tindakan edukasi dan imbauan untuk mengantisipasi judi sabung ayam tersebut? Betul, sudah kami sampaikan kepada masyarakat di sekitar, apabila menemukan atau mendengar atau melihat terjadinya kegiatan perjudian sambung ayam ini, mohon kami dihubungi sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Kapolres kami. Kami masyarakat Polri selalu ada di masyarakat. Mudah-mudahan dengan slogan yang kita sudah buat ini, masyarakat di Polsek Krian khususnya dengan keberadaan kita di masyarakat bisa diterima dengan baik. Kami berharap ke depannya masyarakat kami yang ada di Krian jangan
mengulang lagi kegiatan yang sama sehingga bisa meresahkan masyarakat di sekitar, demikian juga lingkungan yang di sekitarnya. Mudah-mudahan kedepannya tidak diketemukan lagi di daerah kami di Polsek Krian. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih. Kompol IGD Putu Atmagiri telah bergabung bersama dengan kami di Polri TV. Selamat kembali bertugas, Bapak. Selamat siang dan salam presisi. Salam presisi, Mbak. Terima kasih. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota kembali menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan minuman keras ilegal. Pada Senin 9 Juni 2025 di Aula Lantai 2 Mapolresta Bogor Kota menggelar konferensi pers pengungkapan kasus besar yang berhasil menjaring 56 tersangka dari berbagai tindak pidana peredaran narkotika dan miras jenis ciu. Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Wakapolresta Bogor Kota AKBP Indra Ranu Dikarta, didampingi oleh Kasat Reserse Narkoba Kompol Dede Hendrawan. Wakapolresta Bogor Kota menyampaikan bahwa selama periode pengungkapan, pihaknya berhasil menyita berbagai jenis barang bukti. Pengungkapan ini mencerminkan kerja keras Satres Narkoba dalam menangkal jaringan-jaringan peredaran narkoba dan miras ilegal, yang sebagian besar merupakan jaringan lintas wilayah, termasuk yang terhubung dengan Jawa Tengah. Adapun hasil pengungkapan selama periode April sampai dengan Mei 2025, ya kita sudah ada 45 TKP, yang mana kita bisa mengamankan 56 tersangka, 51 kasus narkoba, 5-nya lagi itu home industry, ya, miras jenis ciu. Adapun dari 51 jenis narkoba itu rata-rata pengedar, ya, rata-rata pengedar. Ini langkah dari Polresta Bogor Kota menindaklanjuti perintah dari pimpinan, yaitu Bapak Kapolda, ya, Bapak Kapolres menekankan kepada seluruh jajaran karena Akapitmas di Polresta Bogor itu terjadi gangguan, itu diakibatkan salah satu faktornya yaitu minuman keras maupun narkoba. Wakapolresta Bogor Kota mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan informasi dan mendukung langkah kepolisian dalam menciptakan Bogor Kota yang bersih dari narkoba dan miras ilegal. Dari Humas Polres Bogor Kota melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Riau berhasil mengungkap praktik perambahan kawasan hutan secara ilegal di Kabupaten Kampar. Dalam operasi penegakan hukum ini, 4 orang tersangka diamankan karena diduga mengelola kebun kelapa sawit tanpa izin di dalam kawasan hutan produksi terbatas dan hutan lindung Siabu yang berada di Desa Balung, Kecamatan 13 Koto, Kampar. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima pada akhir Mei 2025. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan intensif dan menemukan adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit secara ilegal di dalam kawasan hutan negara. Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan menjelaskan, lahan yang telah dibuka dan ditanami sawit oleh para pelaku diperkirakan mencapai puluhan hektar dengan usia tanaman bervariasi antara 6 bulan hingga 2 tahun. Polda Riau berkomitmen kuat dalam menindak tegas segala bentuk kejahatan yang mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Polda Riau lakukan menegakkan hukum secara tegas dan berkeadilan terhadap setiap bentuk perusakan lingkungan, khususnya di kawasan hutan yang memiliki fungsi lindung dan konservasi. Kapolda Riau menegaskan tidak ada toleransi terhadap perusakan hutan. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan adalah bagian dari upaya Polri dalam menyelamatkan masa depan ekosistem dan masyarakat. Tindak pidana kehutanan bukan sekedar pelanggaran administrasi lahan, melainkan kejahatan yang berdampak sistemik terhadap ekologi, iklim, dan keselamatan generasi mendatang.
Hal ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan green policing, yaitu pendekatan Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui fungsi preemptif, preventif, dan represif secara terintegrasi. Ada upaya-upaya yang luar biasa yang harus kita bangun bersama untuk terus dan terus-menerus kita dorong agar penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, terutama kejahatan yang berhubungan dengan perambahan hutan ini, terus kita lakukan upaya-upaya yang sistematis, upaya penegakan hukum secara terbuka dan transparan. Untuk ini, rekan-rekan semua media kita ajak bersama-sama hadir dan datang ke TKP. Ya, datang ke tempat di mana hutan ini, hutan lindung Batang Ulak 1 ini dibabat, di mana ini dilakukan pembunuhan massal, dilakukan ekosida ya terhadap pohon-pohon yang ada ya. Bapak Ibu bisa lihat di sekeliling kita. Jadi saya ingin menekankan bahwa penegakan hukum ini kita lakukan sebagai bentuk keseriusan kita semua yang hadir di sini, baik itu dari Jikalahari, baik itu dari pemerhati lingkungan, dari Dinas Kehutanan, dari Kementerian Kehutanan, dan semua unsur Forkopimda yang ada, baik itu di Provinsi Riau maupun Kabupaten Kampar. Ini adalah bentuk keseriusan kita dalam melindungi keberlangsungan lingkungan hidup dan mencegah kerusakan ekosistem. Ini bukan hanya kejahatan yang biasa, tapi saya kategorikan kejahatan extraordinary, kejahatan luar biasa, ya, karena kerugiannya tidak bisa diukur secara materi saja, tetapi dampaknya bersifat lintas generasi dan mencederai warisan alam untuk anak cucu kita. Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan mengungkapkan bahwa dalam kasus ini 4 tersangka berhasil diamankan, yaitu Muhammad Mahadir alias Madir, Buspami bin Toib, Yose Rizal, dan M. Yusuf Tarigan alias Tarigan. Mereka memiliki peran yang bervariasi, mulai dari pemilik, pengelola, hingga pihak yang menghibahkan lahan melalui skema adat. Para pelaku juga menggunakan berbagai dokumen seperti surat hibah, kwitansi jual beli, dan perjanjian kerja untuk melegitimasi aktivitas ilegal mereka. Direktur Reskrimsus Polda Riau mengungkapkan modus operandi para pelaku dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan celah administratif di tingkat lokal, mencoba menyamarkan aktivitas ilegal ini dengan dokumen hibah dan surat adat. Dalam penindakan di lokasi, polisi turut mengamankan barang bukti berupa dokumen transaksi, surat hibah, alat pertanian, alat berat, dan stempel lembaga adat. Keempat tersangka dijerat dengan pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, serta pasal 92 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman hukuman mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga 7,5 miliar rupiah. Polda Riau juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan serta melaporkan segala bentuk aktivitas ilegal yang merusak kawasan hutan dan sumber daya alam. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, upaya penyelundupan ratusan liter minuman keras tradisional jenis cap tikus berhasil digagalkan oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Maluku Utara. Bribda Ainul, personel Humas Polda Maluku Utara, akan memberikan informasi selengkapnya. Gakum Ditpol Airut Polda Maluku Utara berhasil menggagalkan ratusan liter minuman keras berupa cap tikus di perairan Ternate. Operasi ini bermula dari adanya laporan masyarakat terkait dugaan pengiriman ilegal dari Desa Sidongoli, Halmahera Barat menuju Ternate menggunakan jalur laut.
Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kasubdit Gakum Ditpol Airut Polda Maluku Utara Kompol Riki Arinanda menjelaskan, setelah menerima informasi, tim Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Maluku Utara langsung melakukan pemantauan intensif di sekitar Pelabuhan Higienis, Kelurahan Gamalama. Saat pengamatan, petugas melihat satu speedboat bernama Tersanjung melakukan gerakan mencurigakan di dekat dermaga Pelabuhan Gamalama. Kapal tersebut sempat berusaha kabur, tetapi akhirnya berhasil dihentikan oleh tim Ditpol Airut yang sigap. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan 50 kantong plastik berisi cap tikus dengan total volume 250 liter. 2 awak kapal berinisial RS sebagai nakoda dan IU sebagai anak buah kapal diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Makoditpol Airut Polda Maluku Utara. Pengembangan kasus dari keterangan kedua awak kapal mengungkap identitas A, warga Ternate sebagai penerima sekaligus pemilik muatan cap tikus ilegal tersebut. A kini turut diamankan untuk penyelidikan lebih mendalam terkait jaringan penyelundupan minuman keras ilegal ini. Operasi ini memperlihatkan keseriusan Polri, khususnya Ditpol Airut Polda Maluku Utara, dalam memberantas peredaran minuman keras ilegal yang kerap memicu masalah sosial di masyarakat. Kasubdit Gakum Ditpol Airut Polda Maluku Utara menyatakan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Sobat Polri, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Pribda Ainul pamit undur diri. Salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.